Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, nama saya Keila Windy. Saya berasal dari SDN 011 Bukit Bestari. Nah, sekarang kan lagi masa pandemi. Kita harus menjaga kesehatan ya, dengan cara mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Untuk hari ini, saya akan bercerita dengan judul Asal Mula Selat Nasi Kepulauan Riau. Alkisah seorang penguasa di Pulau Subi, datuk kaya namanya. Istrinya bernama Cekwan. Mereka dikaruniai seorang putri, Nilamsari namanya. Amat jelita para Nilamsari hingga tersebar berita kejelitaannya itu ke negeri-negeri jauh. Terkenal baik pula sifat dan perilaku putri cantik dari Pulau Subi itu. Ia tak ubahnya permata ayu, kebanggaan keluarga serta masyarakat pulau itu. Suatu hari, sekelompok pedagang dari Palembang singgah di Pulau Subi. Mereka mendengar cerita tentang kejelitaan dan kebaikan perilaku Nilamsari. Cerita itu pun mereka ceritakan di Palembang setelah mereka pulang. Cerita tentang Nilamsari akhirnya menyebar dan didengar Raja Palembang dan permaisurinya. Keduanya merasa putri jelita dari Pulau Subi itu pantas menjadi istri Pangeran Demang Ajijaya, anak lelaki mereka. Permaisuri Raja Palembang mengungkapkan rencananya itu pada putranya. Ia merasa senang karena Pangeran Demang Ajijaya menerima rencana itu. Raja Palembang juga turut senang. Sang raja mengirim utusan kerajaan ke Pulau Subi untuk meminang Nilamsari. Mereka terdiri dari beberapa orang dan dipimpin seorang petinggi kerajaan. Berbagai hadiah indah dan berharga turut dibawa rombongan utusan itu. Setelah berlayar beberapa waktu, utusan Raja Palembang tiba di Pulau Subi. Bergegas, para utusan menemui Datuk Kaya dan mengungkapkan kepentingan kedatangan mereka. Datuk Kaya berbahagia mendengar pinangan untuk putrinya itu. Baiklah, katanya, hamba terima pinangan untuk putri hamba ini. Para utusan merasa lega, perjalanan mereka membawa hasil. Rencana pernikahan pun dibahas. Para utusan dan Datuk Kaya sepakat pernikahan antara Nilamsari dan Pangeran Demang Ajijaya akan dilangsungkan pada bulan Safar tanggal 1. Setelah para utusan Raja Palembang pulang, Datuk Kaya segera mengadakan persiapan untuk pernikahan putrinya itu. Warga Pulau Subi berbahagia mendengar rencana pernikahan itu. Mereka lantas bekerja saling bahu-membahu membantu keluarga Datuk Kaya. Pernikahan itu akan dilangsungkan besar-besaran. Puluhan kerbau dan kambing disembelih. Begitu pula ratusan ayam dan itik. Daging yang sangat banyak itu disiapkan untuk bahan masakan, gulai, rendang, dan lauk pauk. Beras, ketan, dan tepung dalam jumlah sangat banyak siap untuk dijadikan nasi dan aneka kue serta makanan. Menjelang waktu yang telah ditentukan, semua persiapan hampir selesai. Tanggal 10 bulan Safar akhirnya tiba. Semua persiapan telah rampung. Nilamsari telah pula dihias. Kecantikan putri Datuk Kaya itu semakin terpancar, anggun mempesona. Busana yang dikenakannya nampak indah gemerlap, membuat decak kagum orang-orang yang melihatnya. Pelaminan yang indah telah disiapkan. Begitu pula dengan aneka hiasan perayaan. Berbagai masakan siap untuk disantap para undangan. Berdandang-dandang nasi disajikan. Aneka masakan lezat siap untuk dinikmati. Berbagai kue dan makanan
juga telah siap untuk disantap. Menjelang siang, rombongan pengantin dari kerajaan Palembang akhirnya datang. Menjelang siang belum juga datang. Datuk Kaya terlihat resah dan tegang. Ia berjalan mondar-mandir, pandangannya menatap kejauhan berulang-ulang. Beberapa saat waktu berlalu, belum juga terlihat tanda-tanda kehadiran rombongan pengantin yang sangat rindu. Mengetahui kelakuan suaminya, Cek Wan mendekati. Katanya, "Sabar, Bang. Kurasa mereka sedang dalam perjalanan menuju ke sini." Datuk Kaya tidak menanggapi ucapan istri. Ia tetap gelisah menanti. Cek Wan selalu meminta bersabar pada Datuk Kaya. Menjelang sore, rombongan tamu yang ditunggu belum juga tiba. Kegelisahan Datuk Kaya semakin menjadi-jadi. Cek Wan berulang-ulang memintanya bersabar, memberinya harapan sebentar lagi rombongan dari kerajaan Palembang itu akan segera datang. Tetapi hingga malam tiba, rombongan yang dinanti tidak juga terlihat. Datuk Kaya marah. Ia merasa dipermainkan, kehormatannya dilecehkan. Serunya, "Berani benar mereka mengingkari janji." Cek Wan masih tetap berusaha menyabarkan suaminya. Bisa jadi mereka belum datang karena ada sesuatu yang menghadang perjalanan mereka, Bang. Tetapi Datuk Kaya terlanjur marah. Ia kembali tidak menanggapi ucapan Cek Wan. Waktu terus berlalu. Rombongan pengantin dari kerajaan Palembang itu akhirnya datang pada tanggal 13 bulan Safar. Nilam Sari dan Pangeran Demang Ajijaya segera menikah. Cek Wan kebingungan. Semua masakan dan makanan untuk pesta pernikahan itu telah basi. Cek Wan memberitahukan masalah itu pada suaminya. Maka sarannya, sebaiknya kita masak lagi untuk menyuguh tamu dan undangan. Datuk Kaya yang sangat marah itu langsung menolak saran istrinya. "Tidak!" tugas jawabnya. "Makanan yang telah kita buat itu pantas disantap mereka yang mengingkari janji." Cek Wan masih terus berusaha menyabarkan Datuk Kaya. Kurasa mereka tidak sengaja mengingkari janji. Pasti ada sesuatu yang menghadang perjalanan mereka. Hadangan itu yang membuat mereka tidak dapat datang pada tanggal 10. Datuk Kaya tidak mau tahu. Ia tetap marah. Ternyata benar dugaan Cek Wan. Perjalanan rombongan kerajaan Palembang itu dihadang badai. Kapal tidak mungkin melanjutkan perjalanan dengan menerjang badai yang mengganas. Nakoda kapal mengarahkan kapal menuju pulau untuk berlindung. Mereka baru bisa melanjutkan perjalanan setelah badai mereda. Akibatnya mereka terlambat 3 hari dari waktu yang telah mereka sepakati. Cek Wan akhirnya mengetahui penyebab keterlambatan rombongan pengantin dari kerajaan Palembang itu. Ia kembali menyabarkan suaminya dan menyarankan agar mereka kembali memasak untuk menyuguh tamu. Cek Wan masih mencoba menyabarkan Datuk Kaya. Namun Datuk Kaya tetap bersikeras dengan keputusannya. Akhirnya kemarahan Cek Wan tersulut. "Jika abang tetap bersikeras, jatuhkan talak 1 padaku." Datuk Kaya murka. Bukan hanya menjatuhkan talak 1 pada Cek Wan, melainkan talak 3 pada Cek Wan. Datuk Kaya mengambil nasi basi dan menghambur-hamburkannya ke tanah. Nasi basi itu dihambur-hamburkannya oleh Datuk Kaya. Dan akhirnya dia bilang begini, "Ingat, kita bercerai sebatas nasi basi ini." Mendadak laut bergolak dan badai datang menderu-deru. Batas belahan itu akhirnya Pulau Subi itu terbelah menjadi 2. Batas belahan itu seperti membentuk hamburan nasi basi. Satu belahan kecil adalah bagian Cek Wan
sementara belahan besar milik Datuk Kaya. Adapun pembelah sebuah pulau yang di kemudian hari